Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kita mengucap syukur oleh anugerah Tuhan diberikan satu rahmat yang baru, anugerah yang baru, hidup yang baru yang dapat kita nikmati sepanjang hari ini. Dan kita mengawalinya bersama-sama dengan Bread of Life. Kita belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi panduan kehidupan kita hari demi hari. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Sungguh anugerah Tuhan begitu melimpah dalam kehidupan kami. Sehingga pagi hari ini, ketika kami bangun pagi, kami boleh merasakan kekuatan yang baru untuk kami dapat melakukan segala aktivitas kami dengan pertolongan dari Tuhan. Mengucap syukur bersama-sama dengan Sobat Messenger, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan dalam Bread of Life. Karena firman Tuhan yang kami dengar, yang kami baca, kami renungkan, menjadi rema, menjadi roti kehidupan di dalam hari demi hari kami sebagai pengikut Kristus yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu, saudara Sobat Messenger, diambil dari Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang pertama hingga yang ke-4. Matius pasal 6, ayat 1 hingga ke-4, LAI berikan judul di sana, hal memberi sedekah. Demikian firman Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencandangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ada setiap kita yang membaca dengan firman Tuhan siang dan malam, menyimpannya dalam hati serta melakukannya di dalam kehidupan hari demi hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah yang tersembunyi. Yang tersembunyi. Satu malam ketika suasana sudah gelap dan turun hujan yang deras, saya mendengar ada ketukan di pagar rumah. Maka segera saya keluar dan melihat di sana ada seorang bapak di tengah hujan yang deras, malam yang sudah gelap. Bapak ini mengenakan jas hujan dan helm sehingga saya tidak mengenali siapa yang hadir ini. Maka saya bertanya, "Selamat malam Pak, ada yang bisa saya bantu? Bapak ada perlu apa?" Bapak ini kemudian mengatakan, "Saya mengantarkan ini untuk Bapak." Sambil menyerahkan satu tas plastik yang berisi 1 dus roti. Saya ragu-ragu untuk menerima. "Betul Pak, ini untuk siapa dan dari mana? Dari siapa?" "Ini untuk Bapak." "Dari Pak Parmin tukang becak." Dia katakan begitu. "Betul ini Pak, untuk saya." "Iya, saya ini Pak Parmin tukang becak. Ini saya memberikan untuk Bapak." Saya agak terkejut. Ya. "Loh, tidak salah nih Pak. Mungkin Bapak salah memberi kepada saya. Mungkin orang lain yang menjadi tujuan Bapak." "Betul Pak, ini untuk Bapak. Saya Pak Parmin tukang becak yang setiap hari Kamis saya
diberkati melalui GKMI Kenari untuk makan siang dalam pelayanan Pawon Berkah yang sering kita adakan setiap hari Kamis. Saya terkejut, ya. Hujan-hujan yang deras, ya. Bapak ini malam-malam kedinginan, pakai jas hujan, pakai helm. Tapi kemudian dia menyerahkan roti itu kepada saya. Saya bertanya, loh kenapa Pak? Saya mau pulang ini Pak. Besok saya menikahkan anak saya. Jadi saya senang sekali. Saya mengingat bahwa gereja Bapak sudah memberikan banyak berkat buat saya. Maka saya mau berbagi berkat ini untuk Bapak. Saya katakan terima kasih. Kemudian saya doakan Bapak ini untuk perjalanan pulang. Dia katakan malam ini saya langsung pulang Pak. Ya, ke Purwodadi. Ya, saya doakan Bapak ini dalam perjalanan pulangnya untuk esok acara menikahkan anaknya. Dan saya merasakan sukacita yang besar. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, Bapak ini melakukan satu tindakan yang tulus. Tindakan yang benar dengan motivasi yang benar. Bapak ini tidak menuntut satu balasan. Dia justru mengingat saya sudah banyak ditolong, saya sudah banyak diberkati. Jadi ketika saya ada sukacita menikahkan anak saya mau berbagi sukacita ini. Dan kemudian malam-malam yang gelap, yang dingin, yang penuh dengan hujan yang deras, datang ke rumah memberikan 1 dus roti. Saya tidak mengenal Bapak ini. Kalaupun Bapak ini tidak memberikan pun roti itu kepada saya juga tidak tahu. Ketika Bapak ini ada acara esok pagi menikahkan anaknya, kalaupun dia tidak memberitahu pun kepada saya dan memberikan sesuatu kepada saya juga tidak merasa ada hal yang aneh, semua berjalan seperti biasa. Tapi Bapak ini ketika dia mengingat akan kasih dari Tuhan, dia ingat pertolongan dari Tuhan. Ketika ada sukacita yang dialami, dia mau berbagi dengan sukarela. Tidak ada niat yang tersembunyi untuk mengambil keuntungan. Tidak ada niat tersembunyi untuk mendapatkan keuntungan. Dia lakukan itu sebagai ungkapan syukur secara tulus. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan seorang bapak tua, tukang beca, naik sepeda motor yang sudah tua, dari Kudus mau pulang ke Purwodadi. Dia sempatkan mampir toko roti, mengantarnya ke rumah, dan kemudian berjalan pulang ke Purwodadi. Pukul 8 malam seingat saya waktu itu. Tapi dia lakukan itu dengan senang. Dia kata, terima kasih ya Pak, ya terima kasih ya Pak. Satu tindakan yang sungguh-sungguh tulus, tidak ada niat yang tersembunyi di dalamnya. Bagian firman Tuhan yang kita baca, Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada para pengikutnya, kepada para muridnya dan juga setiap kita, bagaimana kita dapat melakukan tindakan yang benar dengan motivasi yang benar. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita semua bahwa kita manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini punya kecenderungan untuk kita mencari keuntungan atas segala tindakan kita. Atau bagian firman Tuhan yang kita baca, ada orang-orang yang melakukan ritual keagamaan ataupun ketika memberikan sedekah bantuan kepada orang lain, ada motivasi yang salah, yaitu ingin mencari pujian dari orang lain. Ingin dirinya dipermuliakan, dipandang baik di tengah masyarakat. Dan Tuhan Yesus mengingatkan kepada para pengikutnya agar segala sesuatu yang engkau kerjakan
engkau lakukan semua harus didasari bahwa tujuan kehidupanmu hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Maka bagian firman Tuhan yang kita baca tadi di dalam ayat yang ketiga mengatakan demikian. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam kehidupan kita hari demi hari, ketika kita memberikan bantuan, pertolongan, tindakan yang baik kepada orang lain, sungguh itu semua dilandasi sebagai ungkapan syukur kita atas kasih Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Bukan mencari keuntungan di dalamnya. Bukan mencari popularitas di dalamnya. Bukan mencari pujian dari orang lain di dalamnya. Kita tahu Bapak Ibu, saudara Sobat Messenger, kita memasuki teknologi yang begitu maju. Dan kita dapat melihat acap kali sesuatu video dibagikan memang dengan tujuan untuk mendapatkan popularitas, mendapatkan pujian, mendapatkan like dari banyak orang, sehingga melakukan berbagai kehidupan, bahkan memberikan sedekah, memberikan bantuan dan pertolongan, ya semata-mata hanya untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri, pujian bagi diri sendiri, popularitas bagi diri sendiri, bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jikalau itu yang terjadi, maka ayat yang keempat, Tuhan Yesus mengatakan demikian, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, ketika hati kita mulai tergoda untuk melakukan tindakan-tindakan kebaikan kasih, tapi motivasinya untuk kemuliaan diri sendiri, maka lakukanlah itu dengan tersembunyi. Artinya Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, periksalah di dalam hatimu, bahwa segala hal yang engkau lakukan, yang engkau kerjakan, Bapa di surga mengerti yang tersembunyi. Motivasi-motivasi dalam kehidupan kita. Dan setiap kita yang melakukan perbuatan baik itu dengan tulus hati, didasari oleh kasih Allah yang besar, maka Bapa akan melihatnya dan membalas segala kebaikan yang sudah kita kerjakan, kita lakukan. Kita ingat ketika Yesus hidup di dalam dunia, Yesus melakukan banyak mujizat, menyembuhkan orang sakit. Beberapa kali dicatat dalam kitab Injil, Yesus berpesan kepada mereka yang disembuhkan, yang dipulihkan oleh mujizat-mujizat yang dilakukan. Yesus katakan apa? Jangan beritakan kepada orang lain. Jangan ceritakan kepada orang lain. Yesus menyadari bahwa mujizat yang dilakukannya akan membuat banyak orang menjadi takjub, datang kepada Yesus, memuji, memberikan puji-pujian kepada Yesus. Yesus menyadari dalam kehidupannya, bukan untuk mencari popularitas, pujian dari manusia, tetapi melakukan apa yang Bapa kehendaki. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem menjelang penyalibannya, banyak orang di tengah-tengah kota Yerusalem di mana Yesus melalui jalan itu, mereka berteriak, Hosana, Hosana bagi yang maha tinggi, Hosana bagi anak Daud. Ada puji-pujian yang begitu meriah, sambutan yang begitu gegap gempita kepada Yesus. Tapi yang menarik,
Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan menunggang anak keledai. Keledai yang belum pernah ditunggangi. Bukan dengan menunggangi kuda yang kuat, yang hebat, yang melambangkan kuasa yang besar. Tetapi justru menunggangi seekor keledai yang belum pernah ditunggangi. Atau seekor anak keledai muda. Menunjukkan ketaatan Yesus untuk melakukan kehendak Bapa. Semua yang dikerjakan hanya untuk kemuliaan nama Bapa. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, demikian pula setiap kita yang sudah menerima anugerah keselamatan kalau iman kepada Yesus Kristus, menerima berkat yang melimpah dari Yesus Kristus. Kita pun dipanggil dalam kehidupan kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bukan untuk mencari popularitas diri, bukan mencari keuntungan bagi diri sendiri, kemuliaan bagi diri kita sendiri. Tetapi segala hal yang ada dalam diri kita berasal dari Tuhan. Karena itu, apapun yang kita kerjakan, kita lakukan juga hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Paulus dalam kitab Roma sudah mengatakan kepada kita, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Kemuliaan bagi Dia untuk selama-lamanya. Dan itulah kehidupan yang harus kita jalani setiap hari sebagai pengikut Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur. Kami boleh diingatkan kembali bahwa hidup kami hanya untuk membawa kemuliaan bagi nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Ampuni apabila dalam kehidupan kami didapati kami mencuri kemuliaan Tuhan. Kami mencari popularitas diri, keuntungan bagi diri sendiri, kemuliaan bagi diri sendiri, baik di dalam kehidupan pelayanan kami, bahkan keseharian kami di tengah masyarakat, dimanapun kami berada. Tuhan, ajar kami untuk boleh melihat, mengalami dan merasakan betapa besar kasih Yesus dalam kehidupan kami, dan kami diundang untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Allah sudah persiapkan di dalam Yesus Kristus. Itu artinya hidup kami hanya membawa kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Berkati sepanjang hari ini setiap kami, Sobat Messenger, dalam perjalanan-perjalanan yang harus kami lakukan. Tuhan Yesus akan lindungi, jagai kami dengan keselamatan dan segala usaha pekerjaan kami, baik di tempat usaha kami, studi kami, ataupun segala tugas tanggung jawab kami di dalam rumah tangga. Tuhan Yesus akan berikan pertolongan, semua yang kami lakukan menjadi berhasil. Tuhan Yesus cukupi segala kebutuhan kami sepanjang hari ini, di tengah situasi yang tidak mudah, tapi sungguh kami percaya ada banyak keajaiban yang Tuhan Yesus kerjakan, sehingga kami mengalami kecukupan di dalam kebutuhan kami hari demi hari. Kami berdoa untuk setiap anak cucu kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, mereka yang tidak tinggal bersama-sama dengan kami, mereka ada di kota yang lain, di daerah yang lain, pulau yang lain, bahkan negara yang lain. Tuhan Yesus, Engkau yang mengerti akan setiap pergumulan yang mereka hadapi di tengah rasa khawatir, penyebaran virus COVID-19 yang terus meningkat. Tapi sungguh Tuhan Yesus akan lindungi kami semua, sehingga ketika kami menjalani segala aktivitas kami, perlindungan Tuhan Yesus selalu nyata menghindarkan kami dari penyebaran virus COVID-19. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Sungguh Tuhan berikan hikmat, pertolongan bagi
pemerintah yang ada, baik Bapak Presiden Joko Widodo beserta dengan kabinet pemerintah pusat hingga ke pemerintah daerah, ada sinergi, keselarasan dalam pengambilan kebijakan, terlebih di dalam pengendalian penyebaran virus COVID-19, pelaksanaan vaksinasi bagi semua golongan usia, bahkan persiapan Satgas ataupun tenaga medis dalam mengantisipasi penyebaran virus COVID-19, semua Tuhan Yesus akan campur tangan, dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan lancar, sehingga pengendalian virus COVID-19 ini dapat terus terjaga, karena masyarakat pun mengambil tanggung jawab menjalankan protokol kesehatan dengan penuh disiplin. Kami berdoa di tengah cuaca yang tidak menentu di banyak wilayah di Indonesia, Tuhan Yesus, Engkau yang menciptakan alam semesta ini berkuasa mengaturnya. Kami memohon Tuhan Yesus, tolong lindungi negara kami Indonesia ini, diredakan dari ancaman bencana alam. Dan kami terus berdoa bagi saudara-saudara sebangsa setanah air, mereka yang tertimpa bencana alam, Tuhan Yesus juga akan berkati, memenuhi kebutuhan mereka hari demi hari. Berkati usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan juga gereja-gereja Tuhan yang boleh mengambil bagian di dalamnya, sehingga hari demi hari ada pemulihan yang boleh dialami. Mari angkatan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, senantiasa menyerangkan kehidupan kita hari demi hari untuk hidup yang mempermuliakan nama Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Berkat Tuhan, kasih Kristus senantiasa menaungi kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Dia mengenal akan setiap motivasi, tujuan, dan tindakan kita. Dan salah satu panggilan hidup kita adalah hidup hanya untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu, senantiasa mari kita periksa dalam hati kita, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, didapati membawa kemuliaan bagi nama Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus berkati kita semua.